Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Baik. Untuk perkuliahan BTP pada hari ini, kita akan coba untuk membahas mengenai bahan tambahan yang fungsinya sebagai pewarna. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ini banyak sekali warnanya, ada merah, hijau, kuning, ungu dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kalian mengaplikasikan bahan pewarna ke dalam suatu produk pangan, ini tidak hanya kita melihat dari segi seninya atau bagusnya penampilannya, tapi juga kita melihat dari segi gizinya. Ada sebagian bahan pewarna dia memiliki gizi tertentu. Misalnya contohnya apa? Misalnya pewarna dia bisa memiliki nilai mutu tersebut. Bit apa? Kenapa? Oksida, apa lagi? Pandan. Pandan bisa apa lagi? Pandan apa? Pandan apa? Nilai gizinya? Wortel apa? Nah, itu beberapa komponen yang dia selain sebagai pewarna, dia juga memiliki karakteristik lainnya yang sifatnya bisa berguna bagi kesehatan tubuh. Sebenarnya apa sih warna itu nanti gunanya untuk di produk pangan? Tadi saya sudah coba singgung mengenai pewarna kita bisa gunakan untuk mempercantik produk yang kita buat, atau bisa juga untuk menambah ini apa namanya, nilai jual, nutrisi juga bisa. Itu. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap atau pemanis saja, dia memiliki fungsi-fungsi yang lainnya. Tapi secara generalnya atau umumnya, warna itu berfungsi sebagai membuat meningkatkan nilai tangkap atau nilai mutu dari suatu produk tersebut. Karena ada kemungkinan beberapa produk misalnya hasilnya bagus, ternyata rasanya enak, tapi ketika kita lihat pertama kali ternyata warnanya kok butek gitu kan. Jadi dari awal udah indera perasa kita sudah tidak mengeluarkan hormon untuk meningkatkan selera makan tadi. Nah, seperti itu. Warna adalah suatu persepsi yang diterima sebagai respon dari suatu sumber cahaya yang memiliki range spektrum tertentu. Di warna-warna misalnya merah, kuning, hijau, ungu, yaitu memiliki panjang gelombang tertentu. Di misalnya merah ini sekian nanometer, kuning berapa nanometer, itu berbeda. Jadi merah, kuning, hijau itu memiliki spektrum warna yang berbeda. Jadi nanti ada binyu kan, ada gitu kan kalau pelangi. Nah, itu dia punya spek panjang gelombang yang berbeda. Warna sendiri kita tahu, misalnya kalau di praktikum fisika misalnya, kalau nanti analisis pangan juga ada sebenarnya mengenai pengujian warna. Apa sudah diberikan oleh dosen ini? Jadi warna itu dia awalnya sebenarnya cahaya putih seperti ini. Tapi ketika dilewati dalam suatu prisma, dia akan terpecah jadi beberapa jenis warna. Cahaya memiliki panjang gelombang tertentu yang berbeda-beda. Nah, yang tadi saya bilang, ini antara 380 sampai 750 ini spektrum untuk cahaya tampak. Cahaya yang warna-warna yang bisa kita lihat, hijau, merah, dan seperti itu, spektrum cahaya, spektrum atau panjang gelombangnya sekitar sekian, 380 sampai 750 nanometer. Ini biasanya digunakan untuk penggunaan nanti misalnya analisis warna. Jadi ketika kita membuat suatu produk, roti misalnya, roti dipanggang sekian derajat,
kita lihat, dicek, oh warnanya seperti ini, lebih coklat. Nanti kita panggang lebih rendah lagi, apakah coklatnya sama, seperti itu. Nanti akan berpengaruh di situ untuk pengukuran penggunaan panjang gelombang. Itu juga untuk menganalisis kandungan komponen senyawa kimia tertentu. Ini biasanya juga menggunakan panjang gelombang warna-warna ini. Tapi ada beberapa bagian yang kita tidak menggunakan panjang gelombang ini, tapi range-nya lebih panjang lagi. Jadi ada panjang gelombang sinar X. Kita kan nggak bisa melihat secara kasat mata sinar X itu panjang gelombang apa, warnanya seperti apa. Panjang gelombangnya dia pasti lebih tinggi. Sinar gamma, sinar beta dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya sebut tadi spektrum. Di sini ada beberapa jenis warna. Nah, ini tiap warna dia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau beta karoten, nanti misalnya kita ingin mengukur beta karoten. Jadi yang beta karoten panjang gelombang yang pas itu sekitar mana gitu. Nanti akan kita lihat. Mungkin sekitar 650 sini. Dia kan warnanya agak bukan merah pekat, tapi dia agak orange. Dan gini, kalau saya cek di sekitar 400, dia nggak akan terkenali nanti. Nah, fungsinya panjang gelombang itu seperti itu kalau di pengukuran warna menggunakan satu alat-alat analisis tertentu. Kemudian, nah, kita lihat di sini untuk klasifikasi mengapa warna itu nanti dibedakan, kita akan coba lihat untuk bahan pewarnanya. Ini berdasarkan bentuk, jadi bahan pewarna yang kita gunakan bisa dalam bentuk granul atau bubuk, powder. Jadi bedanya granul sama bubuknya apa? Sama atau beda nanti? Beda ya, bedanya kenapa? Ukurannya kenapa? Buku. Jadi biasanya kalau yang buku itu kayak sabu pati, tepung. Nah, kalau granula dia agak berundul-berundul. Itu granula. Kemudian bentuk pasta dan cairan. Pasta ini kan dia lebih kental. Dia lebih nanti bisa dimanfaatkan untuk beberapa produk pangan yang karakteristiknya mungkin hampir sama. Kemudian cairan, kemudian dispersi. Dispersi kira-kira hampir sama dengan cairan nggak? Bentuknya dispersi. Terdispersi, maksudnya terdispersi itu apa? Yang kena pelarut. Yang terdispersi, bedanya dengan cairan. Cairan itu juga terdispersi. Maksudnya apa? Terdispersi, misalnya dispersi, bentuk dispersi. Wah, contohnya Gula sama air. Gula sama air. Iya. Warna. Terdispersi. Maksud terdispersi tahu nggak? Dispersi itu apa? Ya Pak, jangan tahu. Saya nggak tahu itu ada di terdispersi. Saya punya larutan di sini. Terdispersi itu si komponen itu dia tersebar merata di seluruh bagian larutan. Terdispersi, jadi terpencar. Ini untuk beberapa kasus pewarnaan misalnya, mungkin dia tidak larut dalam air misalnya, kemudian kita campurkan ke dalam suatu medium dispersi
dia yang sifatnya hidrofilik, jadi misalnya bukan air tapi misalnya gliserol atau bahan yang dia mungkin ya itu tadi hidrofilik, dia merupakan larutan yang medium, yang bisa dilarutkan dalam air, tapi hanya saja media airnya tidak terlalu banyak. Tadi yang saya bilang gliserol, dan gliserol itu dia bentuknya itu OH ini bukan lagi H2O, bentuknya kayak larutan gula kental. Jadi benar-benar dia bisa juga dimasukkan dalam gliserol, kemudian medium lainnya. Itu ketika kita campurkan berwarna, ternyata dia tidak larut di dalam gliserol ini, dia hanya menyebar merata. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan ketika kita ingin membuat bahan yang larutannya di situ ada komponen lemaknya, misalnya kalau dia ternyata berwarna ini dia dilarut di dalam lemak, untuk mendispersikannya lebih mudah. Campurkannya di dalam suatu formula. Nah, ini klasifikasi berdasarkan bentuknya, bentuk granul, bubuk dan powder, bubuk atau powder, pasta, cairan, dan dispersi. Kemudian kata lainnya juga ada suspensi, tapi suspensi juga nanti ada banyak macamnya. Suspensi. Kemudian berdasarkan tingkat kelarutan, nah tadi saya sudah singgung, situ ada larut air dengan larut minyak, dan larut dalam solvent tertentu. Solvent tertentu ini misalnya ada yang dia larut dalam heksan atau etanol. Tapi secara prinsip dua ini untuk larut air dan larut minyak. Karena beberapa solvent tertentu kan dia memang bisa melarutkan lemak juga bisa, ya kan, heksan itu kan bisa melarutkan lemak. Otomatis ketika dia bisa larut dalam lemak, misalnya bahan bawaan yang larut dalam minyak ketika dia dilarutkan dalam solvent berupa heksan yang notabene-nya dia bisa melarutkan lemak, tentu saja mungkin bahan pewarnanya ini nanti akan bisa melarutkan. Sumbernya ini bisa dari alami atau natural, bisa juga dari bentuk sintetik. Tadi berdasarkan reaksi kimia dan lain sebagainya. Dan natural nanti kita akan banyak jumpai beberapa komponen atau bahan yang tadi sudah kalian sebutkan, ada wortel, ada bibit dan lain sebagainya. Nanti juga sudah akan kita tambahkan beberapa sampel atau bahan sumber pewarna lainnya. Oke, nah dalam produk pangan, nah tadi saya bilang warna itu tujuannya untuk apa saja, bahan pewarna itu pertama sebagai image produk ini. Nah, kelihatan cantik kan kalau ada warna biru, kuning, pink dan lain sebagainya. Jadi untuk misalnya ini tujuan pasarnya untuk anak-anak, pasti dia akan langsung tertarik ke produk yang kita buat. Gak tahu nanti apakah rasanya emang kemanisan, apa kurang manis dan lain sebagainya. Yang penting dia langsung menarik, langsung minta dibelikan. Biasanya kalau sama kayak anak saya, kalau melihat yang bagus dia langsung menarik, nggak tahu nanti di rumah dimakan atau enggak. Dia biasanya nyicip doang, terus habis itu dilepas lagi. Kemudian penampakan juga sama dengan image tadi. Dan nutrisi tadi saya bilang dalam suatu produk pangan, misalnya tadi wortel juga bisa, atau buah merah yang dari Papua itu kan dia warna merahnya sangat bagus sekali. Nah, itu banyak kandungan beta karotennya. Kemudian kalau di kurkumin, di kuning apa itu, apa mengandung apa? Komponen yang bisa jadikan nilai gizi apa? Yang bisa jadi, misalnya kalian ingin membuat pangan fungsional, komponennya apa namanya? Apa? Nanti dilihat lagi.
permin, masih ingat nggak? Warna merah, warna kuning. Jadi ada beberapa komponen yang nanti dia sifatnya memang tersembunyi di balik warna itu, tapi sebenarnya dia memiliki nilai gizi tertentu. Tadi beta karoten, permin, kemudian nanti aksantin, nanti akan kita bahas di sini sebagian, antosianin dan lain sebagainya. Dia menyebabkan beberapa jenis warna, dia juga memiliki nilai gizi tertentu. Oke, kemudian rasa. Untuk rasa ini juga mungkin ada beberapa jenis bahan berwarna yang dia mempengaruhi jenis rasa dari produk yang kita buat, tapi tidak sebagian besar sih tidak terlalu banyak mempengaruhi, karena yang kita tambahkan kan biasanya tidak terlalu banyak juga. Jadi untuk rasa mungkin akan tertutupi oleh bahan, misalnya yang kita gunakan bahan pemanis misalnya, akan tertutupi, tapi sebagian besar untuk rasa tidak akan banyak mempengaruhi. Hanya saja untuk beberapa jenis bahan pewarna dia akan menimbulkan rasa sepat tersendiri, jadi rasa agak getir atau mungkin ini misalnya beta karoten dari minyak sawit itu kan dia lebih larut lemak, jadi ketika kita tambahkan ada rasa gelinyir-gelinyir gitu, kayak berminyak. Nah, itu mempengaruhi rasa, dia akan mempengaruhi bodi dari si produk yang kita buat. Kualitas tentu saja, karena nanti akan menentukan tingkat penerimaan konsumen. Jadi kualitasnya ketika kita campurkan warna, jadi seperti kalau kita ingin membuat misalnya eksperimen pakai cat air kan, kita campur-campur warna merah, kuning dengan biru misalnya jadi apa? Hijau. Kemudian kuning sama merah, kemudian nanti, nah seperti itu. Kalau di produk pangan mungkin ada beberapa warna pokok yang di situ disediakan proses mixing tertentu. Jadi kita ingin mendapatkan ya kayak yang model iklan cat, yang ada butiran-butiran langsung nyemplung, saya lupa namanya. Nah, model seperti itu. Jadi semua warna bisa dibuat. Jadi kita mencampurkan warna kuning seberapa persen, kemudian warna merah berapa persen, nanti tingkat pembentukan warna orange-nya nanti mungkin akan berbeda ketika kita campurkan 50% gitu. Jadi ada mekanisme tertentu untuk pencampuran warna ini untuk mendapatkan jenis warna yang kita inginkan. Nah, selain itu warna juga memiliki beberapa peranan dalam produk pangan. Nah, misalnya kalau kalian lihat susu, di susu kalau dia warnanya biru malah jadi terasa aneh. Di warna biru itu jadi terasa. Kalau coklat apa pink, nah itu kan masih agak ini kan. Jadi kalau biru karena persepsi yang kita terima biasanya warna biru itu kalau di produk susu misalnya itu akan persepsinya itu sudah tercemar oleh mikroba tertentu. Karena ada beberapa yang dia bisa merubah warna, warnanya menjadi warna-warna misalnya ungu atau biru gitu. Jadi terkadang dihindari. Kalau memang ingin menambahkan warna ungu dan biru, biasanya ditutup dalam kemasan yang dia seperti tetra pak itu, tertutup, jadi tidak terlihat dia warnanya seperti apa. Seperti itu. Jadi beberapa produk pangan memang memiliki karakteristik tertentu. Nah, seperti ini. Apel itu harus merah atau hijau. Tapi yang sering kita terima kan merah kan ya. Kalau hijau terkadang persepsi yang kita terima ini belum matang. Tapi memang ada beberapa jenis apel yang memang dia berwarna hijau, dia sudah manis sekali. Tapi secara umum untuk apel itu dia warna merah itu sudah terlihat matang. Atau mungkin daging itu harus merah. Kalau dia warnanya sudah agak berubah, misalnya agak pucat dan lain sebagainya, itu akan menandakan beberapa mekanisme yang menyebabkan si nilai mutu dari daging ini menjadi turun. Misalnya kita menyangka bahwa ini
Ini sudah daging yang lama, misalnya warnanya sudah tidak terlalu bagus lagi. Itu peranan warna dalam suatu produk pangan. Jadi beberapa kasus ini bisa dikaitkan dengan tingkat kerusakan atau proses yang buruk di dalam suatu industri pangan atau transportasi yang tidak sesuai dengan karakteristik dari si produk tersebut. Mungkin bisa saja kalau dalam proses distribusinya ketika ditransportasikan dari pabrik ke misalnya ke seluruh Indonesia yang seharusnya disimpan dalam box pendingin, ternyata ketika diangkut dan lain sebagainya itu dia tidak menggunakan mobil truk yang ada kondensornya, yang ada pendinginnya. Mungkin sampai ke tempat tujuan mungkin ya produknya itu tadi dia akan berubah warna atau mungkin ya karakteristik lainnya dia akan menggembung dan sebagainya. Atau bad processing bisa saja ini ketika misalnya si roti ini harusnya dipanggang dalam suhu 180 pada saat pengolahan ternyata alatnya tidak stabil, dia mungkin loncat ke 250. Nah ini bad processing, jadi pengolahannya buruk. Jadi di situ tidak terkontrol suhunya. Jadi ketika produknya sudah keluar dari pemanggangan, oh ternyata malah jadi gosong. Nah, itu jadi tidak diinginkan nantinya. Inappropriate color is associated. Jadi beberapa warna yang tidak diinginkan itu terkait dengan tingkat kerusakan, kemudian proses yang buruk sekali atau kesalahan prosedur sistem transportasinya. Kalau spoilage, kalau kebusukan kalian sudah pasti tahu kan di sini. Oh ini sudah tumbuh kapang dan sebagainya, nanti akan terlihat sangat berbeda sekali. Fungsi dari warna atau pewarna yang kita gunakan, dia bisa mengembalikan warna awal dari produk tersebut. Jadi awalnya misalnya lihat misalnya itu tadi misalnya kita bikin bolu pisang misalnya, kan persepsi pisang itu kan warnanya kuning. Nah, untuk membuat persepsi bahwa ketika kita ingin membuat produk bolu pisang itu terlihat ini dari pisang, kita misalnya mendisplaynya atau menggambarkannya bolunya ini dalamnya warnanya memang kuning. Nah itu bisa menggunakan pewarna kuning, entah dari kunyit atau dari apa, pewarna makanan tertentu yang warnanya kuning. Nah itu bisa untuk mengembalikan warna awal dari si produk pangan, untuk mengembalikan persepsi awal bahwa si produk tersebut memang bahan bakunya dari misalnya buah-buah tertentu. Nah, misalnya ini yang yang sering kita lihat ya strawberry, misalnya susu strawberry kan jadi yang warnanya pink, jadi persepsinya langsung kita mengarahnya ini pasti rasanya strawberry, biasanya kan gitu kalau warnanya merah. Kemudian penambahan bahan pewarna ini juga diharapkan bisa memunculkan keseragaman warna dalam produk pangan tersebut. Keseragaman warna. Jadi ketika kita tambahkan, misalnya kita ingin buat brownies atau mungkin bukan brownies cookies dari ubi ungu. Ubi ungu kan sebenarnya awalnya juga sudah berwarna ungu kan. Nah, ketika ingin kita ingin menambahkan warna yang lain, kita bisa menambahkan dari bit misalnya untuk bisa nanti menseragamkan. Jadi ketika kita tambahkan ubi ungu, ketika dalam proses pengolahan ternyata ini proses pencampurannya tidak sempurna kalau hanya ubinya saja. Ketika kita tambahkan bahan pewarna misalnya dalam bentuk cairan, ternyata ketika dicampur bahan pewarna ini malah lebih bisa menyebar ke mana-mana, bisa menyebar ke dalam formula yang kita buat. Bisa seperti itu untuk menjaga keseragaman warna produk. Kemudian untuk meningkatkan
intensitas warna dari produk yang kita buat juga bisa. Yang tadi saya bilang, kalau kita ingin membuat cookies biru misalnya, ketika kita dalam proses pengolahan, ketika dipanggang, ternyata kalau tanpa penambahan warna ungu dari umbibit misalnya, ini ternyata warna ungunya menjadi kurang, jadi kayak blaus apa ya, jadi benar-benar dia warna ungunya tidak clear lagi. Ketika kita tambahkan, itu ternyata bisa meningkatkan intensitas warnanya, ungunya menjadi lebih cantik lagi. Kemudian mendapatkan penampilan dan produk pangan yang cukup bagus. Itu bisa nanti misalnya tadi yang sudah kita lihat, ada produk permen anak-anak kan tadi ada warna merah, kuning dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan produk pangan, meningkatkan nilai mutu dari produk pangan itu, meningkatkan penampilan dari produk pangan yang kita buat. Kemudian saya untuk memberikan karakteristik terhadap produk yang kita buat juga. Maksudnya karakteristik di sini adalah terkait dengan yang tadi, misalnya warna merah adalah dia strawberry untuk minuman atau permen misalnya. Misalnya kuning bisa juga jeruk. Kalau hijau apa? Mangga. Hah? Melon. Biasanya kan hijau itu melon. Jadi dia menciptakan karakteristik tertentu untuk si produk pangan. Yang tadi saya bilang. Ini lebih bisa kita kenali kalau produknya ya itu tadi susu atau permen dan sebagainya. Jadi kalau daging-dagingan dia memang karakteristiknya ya itu tadi warna merah, kemudian dia teksturnya juga bagus. Nah, ini merupakan beberapa fungsi dari bahan pewarna yang kita gunakan. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, bahan pewarna ini juga memiliki larangan. Jadi bahan pewarna yang kita gunakan tidak boleh digunakan untuk menutup hasil dari kesalahan proses atau manipulasi atau dan lain sebagainya. Ini misalnya kalau dalam proses pembuatan permen misalnya, ternyata pada saat pemrosesan kita panaskan gula dan sebagainya, tercipta karamel. Karamel kan warnanya coklat, yang bagus kan kelihatannya. Padahal kita ingin membuat misalnya warnanya pink. Nah, karamelnya ini sebenarnya ya proses awalnya memang dalam pembuatan gula memang dia harus dipanaskan, hanya saja tadi karena misalnya ada ketidakstabilan suhu, dia terlalu tinggi atau pada saat proses pengolahan tidak dijaga, tidak di maintain, dia harus sekian menit, ternyata operatornya misalnya Facebookan, dia lupa, ternyata ini saya lupa matiin dan sebagainya. Nah, itu kesalahan proses pengolahan. Kemudian ketika keluar jadi malah gosong. Nah, setelah itu dia mikir ini jadi pink, saya tambahi pewarna yang agak banyak untuk menutupi si karamel tadi. Itu yang tidak dibolehkan penggunaan dari bahan pewarna ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan warna yang sesuai untuk produk pangan yang ingin kita buat? Ini harus kita perhatikan dulu bahan baku dari produk yang akan digunakan dalam proses pengolahan, karena nanti akan berkaitan dengan reaksi di dalamnya. Jadi kita kaitkan misalnya kalau bahan bakunya gula, misalnya bikin permen, nanti otomatis dalam proses pengolahan, oh ini ada karamelisasi, itu harus diperhatikan seperti itu. Kemudian proses seleksi dan kontrol. Jadi dalam proses tadi saya bilang proses pengolahannya harus maintenance-nya harus bagus. Jadi step by step-nya harus sesuai dengan SOP standarnya dan harus
terpantau, misalnya suhunya sekian ya harus sekian, nggak boleh nggak boleh keluar dari batasan itu, karena memang sudah merupakan standar, sudah diseleksi, sudah dipatenkan. Karena kalau keluar dari standar itu dia pasti karakteristiknya nanti akan berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan pewarna alami. Pewarna alami ini tentu saja terkait dengan misalnya regulasi. Berarti kalau pewarna alami kan ada kemungkinan dia akan lebih aman dibandingkan yang sintetik. Karena untuk yang sintetik nanti ada beberapa peraturan yang dia ada batasan tertentu. Jadi tidak diperbolehkan melebihi batas yang ditentukan. Ini yang lagi happening di industri pangan sekarang, penggunaan pewarna alami. Ini waktu berapa tahun yang lalu saya diajak sama teman saya bikin bisnis pewarna alami ini. Hanya saja keduluan saya kesini, jadi nggak tahu jadi atau enggak. Beliau itu ingin membuat beberapa macam pewarna yang dihasilkan dari sumber-sumber alami, seperti misalnya ubi dan sebagainya. Hanya saja nanti akan kita lihat dia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan yang sintetik, karena tingkat ketahanannya berbeda. Ketika dipanaskan dalam suhu tinggi dia pasti akan cepat memudar, karena itu tadi dia karakteristik organiknya tidak cukup bagus untuk proses pengolahan yang ekstrim. Kalau sintetik dia pasti bisa bertahan, karena ya memang itu tadi dia karakteristik molekulnya memang bisa terurai kalau suhunya tinggi sekali. Kalau hanya suhu pengolahan mungkin dia bisa bertahan, itu sintetik. Tapi kalau yang natural itu dia komponen molekulnya mudah dipecahkan oleh misalnya suhu tinggi atau penggunaan larutan yang tingkat pH-nya itu rendah, jadi tingkat asam dia mungkin nanti akan memudar warnanya. Seperti ini use natural atau menggunakan sintetik. Jadi penggunaannya tergantung dari proses pengolahannya tadi. Yang tadi saya bilang natural coloran ini sedang lagi digalakkan, karena penggunaan sintetik itu sedang mulai dikurangi di industri pangan. Karena tadi dia akan memiliki efek-efek tertentu. Dan forget the packaging, jangan lupakan pengemasannya. Ada juga yang saya pernah lihat yang model pengemasan spaghetti yang masih, kan biasanya spaghetti kan lurus-lurus, dia dibentuk dalam bentuk kayak rambut dan lain sebagainya. Jadi kemasan kepala orang tapi rambutnya ini transparan, nah seperti itu. Jadi memperhatikan kemasan. Kalau yang produknya ada kemasan transparannya, karena di situ kan tadi bisa dilihat untuk mempermudah si konsumen mengenali si produk. Selain itu juga untuk meningkatkan tingkat penerimaan dari konsumen tersebut. Jadi ini gambarnya, tapi malah yang di tuku itu malah kadang kemasannya dia nggak mempedulikan di sini ini enak apa ora. Jadi ketika bahan pewarnanya warna dari produk yang kita buat ternyata tidak bagus, padahal kita menggunakan kemasan yang ada transparan di situ yang terlihat produk yang kita buat, nah itu harus diperhatikan juga. Dia harus menyesuaikan dengan karakter dari si pengemasnya. Dan kalau dia dalam bungkus yang tertutup sama sekali yang tidak ada itu, ya mungkin tidak terlalu banyak mempengaruhi di situ. Kita bahas satu-satu di sini. Jika kita ingin membahas mengenai bahan utama atau ingredient yang kita gunakan dalam suatu produk pangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap warna dari produk yang kita buat. Ada moisture, sugar content, jadi kandungan gulanya, moisture itu kelembaban, protein dan keasaman, dan logam, kandungan logam dan kandungan antioksidan. Ini beberapa komponen yang mungkin
terkandung dalam bahan utama yang kita gunakan. Kita bahas beberapa. Untuk moisture atau kelembaban, ini terkait dengan solubilitas, jadi keseragaman. Jadi nanti solubilitasnya bagus atau tidak kemudian akan berpengaruh lagi ke tingkat keseragaman. Ketika suatu produk pangan dia memiliki tingkat kelembaban atau dia sifatnya higroskopis, dia kan mudah sekali lembab, kan dia menyerap uap air yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita menggunakan beberapa produk pangan, beberapa bahan pewarna yang dia tingkat keseragamannya tidak bagus, mungkin di satu sisi dia misalnya ini suatu produk pangan, ini harusnya kan warnanya ungu. Ketika dia terkena udara, dia akan menyerap air, menyerap uap air. Nah, di sini harusnya ada kan warnanya pertamanya seragam. Ketika dia terkena uap air kan ada kemungkinan dia akan melarat. Jadi ada satu sisi mungkin dia menjadi tertumpuk di sini, dia luntur. Kemudian di sini sebagian mungkin warnanya menjadi kurang cerah lagi dan lain sebagainya. Itu moisture. Nah, untuk beberapa produk pangan yang dia bisa tahan terhadap komposisi udara di situ mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Tapi ketika satu produk pangan yang kita buat sifatnya higroskopis, yang saya bilang misalnya permen atau misalnya produk lainnya, ada kemungkinan dia akan berubah tingkat keseragaman dari warna yang kita buat, moisture-nya. Nah, ada pengumpulan karena awalnya kan memang pewarna yang kita gunakan dia larut air. Karena ada uap air yang masuk, kemudian akan melarutkan si pewarna tadi, kemudian dia akan memindahkan dari satu bagian ke bagian lainnya. Kemudian dari satu sisi mungkin satunya tidak terlalu pekat, dan satu lagi malah sangat pekat sekali. Kemudian kandungan gula. Kandungan gula ini terkait dengan karamelisasi tadi. Ini tingkat karamelisasi. Ketika suatu proses pengolahan yang kita gunakan ternyata banyak gulanya, jadi kondisi proses yang akan kita perlakukan juga harus disesuaikan. Tidak boleh terlalu tinggi. Misalnya kalau memang warna yang kita buat itu bukan warna karamel, tapi kalau memang yang kita inginkan warna karamel, bisa saja dinaikkan suhunya sehingga warna karamelnya terlihat. Nah, itu. Jadi kalau yang kita inginkan bukan warna karamel, ya itu tadi kita harus memperhatikan kondisi proses pengolahannya. Dan protein. Protein ini kan fungsinya juga hampir mirip dengan emulsifier sebenarnya. Tapi kalau dalam proses pengolahan pangan, beberapa jenis protein kan dia awalnya sifatnya mungkin seperti telur itu ya. Telur awalnya kan seperti pasta, tidak kental-kental, tapi setelah diolah dia akan berubah menjadi putih kan. Nah, disitu harus diperhatikan ketika kita ingin membuat pewarna yang awalnya kita mencampurkan bahan yang situ banyak kandungan proteinnya, kita harus perhatikan model pencampurannya, model homogenisasinya. Misalnya blendernya harus sekian menit dan lain sebagainya, karena nanti akan berbeda ketika kita campurkan dari bahan yang awalnya seperti telur itu kan bentuknya awalnya cair. Kalau dia tidak terkena atau penggunaan pewarna yang tidak seragam, ada satu sisi dia akan membentuk warna putih, yang satu sisi lagi dia sudah tercampur dengan pewarna, ada satu sisi lagi dia pewarnanya sangat pekat sekali, jadi tidak seragam. Nah, ini model homogenisasinya juga harus diperhatikan untuk protein. Nah, dia kan fungsinya seperti emulsifier, sebagai pengikat kuning telur dan lain sebagainya. Dan tingkat keasaman
tingkat keasaman dalam suatu produk pangan. Tingkat keasaman ini nanti akan berkaitan sekali dengan kestabilan dari bahan pewarna yang kita gunakan. Ini khususnya adalah ke pewarna alami. Pewarna alami di sini. Pewarna alami di sini pada beberapa jenisnya dia tidak tahan terhadap pH rendah. Di kondisi asam dia akan memudar. Nanti akan kita lihat beberapa komponennya. Kemudian indigenis metal, jadi kandungan logam. Kandungan logam di sini juga nanti akan terkait dengan reaksi pembuatan kompleks tertentu. Jadi ketika kita campurkan bahan pewarna ke dalam satu produk pangan yang ternyata di dalamnya ada komponen logam tertentu, Fe misalnya atau Mg, ini akan terjadi perubahan warna. Ini contohnya adalah nanti klorofil. Klorofil yang misalnya ada di daun pandan. Kita misalnya ekstrak daun pandan dapat warna hijau, ada daun suji, kemudian kita campurkan dalam satu produk pangan yang ternyata di situ ada kandungan logam tertentu. Nah, itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Yang awalnya hijau nanti akan berubah menjadi coklat. Ini pengaruh dari logam karena dia membentuk kompleks. Yang awalnya molekul kan masih sederhana. Molekul terikat dengan molekul lain sehingga banyak sekali nanti akan terbentuk kompleks, jadi benar-benar gabungan molekul. Antioksidan ini terkait dengan adanya komponen lipida di dalam produk pangan. Karena dia memang fungsinya untuk menghambat oksidasi kan. Oksidasi itu banyak terjadi lebih banyak pada komponen lipida. Jadi beberapa komponen yang dia bisa menghambat tingkat oksidasi, tentu saja nanti dia bisa ada kemungkinan mempertahankan warna yang terbentuk pada bahan pewarna yang mungkin kita tambahkan dia larut minyak. Ya, kalau dia larut minyak kan tentu saja kita harus menjaga komponen pendispersinya itu tetap jaga bagus. Kalau pendispersinya saja tidak bagus, nanti ke bahan yang terdispersinya atau yang pewarna yang kita gunakan dalam rumahnya itu juga nanti akan ikut rusak juga penggunaan antioksidan. Oke, proses seleksi ini yang bagian kedua yang tadi basic ingredient. Nah, beberapa proses pangan yang kita gunakan ini juga harus diperhatikan. Misalnya kalau kita ingin mengeringkan bahan pangan, misalnya bahan setengah jadi, misalnya ingin membuat kerupuk misalnya, ini apakah menggunakan oven atau menggunakan pemanas matahari. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau menggunakan drying oven, vacuum oven, ini harus perhatikan juga karakteristik dari produk yang kita buat, karena masing-masing drying ini akan memiliki mekanisme yang berbeda. Jadi misalnya kalau sun drying ini atau memanaskan di bawah terik matahari, ya mungkin warnanya juga tidak bisa seragam. Hanya saja kita harus membolak-balik dan sebagainya. Atau menggunakan oven tertentu yang mungkin bisa lebih cepat kering. Kalau ini kan modelnya dia harus misalnya 2 hari baru bisa kering dan lain sebagainya untuk mengeringkannya. Warna yang dihasilkan juga mungkin agak gelap, beda dengan oven misalnya. Kalau oven kan dia ada sistem blowernya, ada angin dan angin panas. Kemudian mixing atau pencampuran. Ini harus memperhatikan apakah bisa menggunakan manual saja ini pencampurannya bagus, dan menggunakan tangan kita kopiok gitu. Oh ini udah bagus, nggak usah pakai homogenizer. Kalau pakai homogenizer, biasanya ini produk pangan yang sifatnya adalah emulsi. Jadi kita ingin membuat susu misalnya, campuran susu misalnya kan kalau dia tidak bagus campurannya nanti dia akan mecah. Karena tadi banyak proteinnya juga, ketika nanti akan proses pengolahan, di satu sisi dia akan warnanya akan pekat, di satu sisi lagi warnanya tidak terlalu pekat. Homogenizer. Kita ingin membuat
misalnya kayak minuman Scott Emulsion itu. Scott Emulsion kan dia memang bentuk minuman apa namanya? Minuman emulsi. Situ ada campuran minyak ikannya. Kemudian campuran beberapa bahan pengental lainnya. Frying, penggorengan. Frying, penggorengan. Di situ ada, kita lihat ada deep frying, kemudian sangrai, kemudian ada metode penggorengan lainnya. Itu juga harus diperhatikan karena masing-masing metode ini memiliki karakteristik lagi, dia berbeda. Misalnya kalau di sangrai ternyata warnanya menjadi tidak rata. Dan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini bisa menggunakan retort atau hidrostatik atau pakai iradiasi. Yang paling mahal memang iradiasi karena dia memang tidak banyak menggunakan energi tinggi. Dia hanya menggunakan gelombang sehingga si bakteri nanti akan mati. Iradiasi hanya saja dia akan menghasilkan apa namanya? Radiasi. Dia akan menghasilkan radiasi, yaitu radiasi yang berdampak pun terhadap mungkin kesehatan atau mungkin perubahan gen. Kalau retort kan dia harus menggunakan suhu tinggi, ya. Kalau suhu tinggi, apakah dia nanti berpengaruh bahan pewarnanya ini tahan terhadap suhu tinggi atau tidak? Kalau hidrostatik ini kaitannya dengan tekanan. Jadi tekanan, apakah si pewarna ini tahan terhadap tekanan, tapi bagian besar jenis pewarna yang kita gunakan ini tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan tekanan. Jadi dia mungkin panas dengan kondisi tingkat acidity-nya mungkin akan berpengaruh di situ. Proses kontrol. Ya, proses kontrol yang tadi saya bilang. Proses kontrol juga harus dijaga atau harus sesuai dengan SOP-nya. Temperaturnya harus sekian derajat Celcius, bagian prosesnya harus sekian menit. Nah, itu harus sesuai dengan SOP karena kalau tidak warna yang dihasilkan juga nanti akan berbeda. Karena biasanya kalau di industri pangan dia punya mutu tersendiri, dia warnanya harus sekian. Kalau di atas atau di bawah sekian, dia akan di-reject. Tingkat keseragamannya harus bagus karena itu mempengaruhi tingkat penerimaan si konsumen. Ketika kita membeli suatu produk pangan, misalnya awalnya kita suka warnanya bagus dan sebagainya, kita makan, kemudian kita beli minggu depan kok warnanya beda lagi, itu akan berpengaruh terhadap persepsi dari si konsumen. Jadi dia punya standar tertentu. Nah, menggunakan staf yang sudah terlatih, kemudian penggunaan GMP, Good Manufacturing Practice, karena kalau tidak melalui GMP perlakuan itu tidak menjadi standar lagi. Dia harus ada standarisasi, adanya GMP, Responsible Personality. Jadi dia harus mengikuti standar yang berlaku di situ. Kemudian adanya kalibrasi yang tadi saya bilang. Ini suhunya yang harusnya saya set 180, kok ternyata jadi 250. Ternyata dia belum dikalibrasi. Dia setting ininya apa, misalnya knobnya rusak. Misalnya harusnya dia diputarnya di bagian misalnya saya punya potentiometer yang harusnya saya set di sini, misalnya ini 180. Tapi ketika proses pengolahan ini ada yang copot, kemudian masang lagi, ternyata tahunya di sini. Sini ada 180 yang disamain. Nah, itu harus dikalibrasi. Ini harus diperhatikan. Karena ada beberapa proses yang mungkin masih keadaannya manual. Kalau dia modelnya seperti otomatis, ada displaynya, itu juga tetap harus dikalibrasi. Misalnya kalau kita punya kalibrasi timbangan itu tetap harus kalibrasi. Jadi misalnya kita ingin menimbang ekstrak bibit misalnya, sudah kita ingin dapatkan 1 gram.
tidak boleh lebih dari 1,2 gram atau kurang dari 0,8. Ini kan ada batasan dia antara 1 hingga 1,2 ya kan? Jadi ke bawahnya 0,8 sampai 1. Jadi ada batasan itu range-nya. Nah, ketika kita tidak kalibrasi misalnya tertera di situ dapatnya di antara Indonesia itu antara misalnya dapatnya 0,95. Sedangkan kita cek di misalnya di tempat lain yang timbangannya sudah dikalibrasi, nah ini ternyata dapatnya malah 0,75. Itu harus dikalibrasi. Jadi ada perbedaan itu yang menyebabkan nanti perbedaan proses. Karena ada mungkin dia ada pergeseran. Misalnya kita kalau timbangan kan agak tricky ya, ada bagian-bagian kecil yang mungkin kalau geser sedikit saja dia berubah ini. Jadi miring sekian dia juga akan berpengaruh juga. Nah, itu harus dikalibrasi untuk mendapatkan kondisi proses yang sesuai dengan standar yang kita inginkan. Natural colorant. Nah, di sini kita akan coba membahas beberapa karakteristik dari pewarna alami. Beberapa dari pewarna alami ini dia memiliki tingkat aktivitas bioaktif. Dia memiliki mekanisme bioaktivitas sendiri. Bioaktif itu nanti bisa sebagai antioksidan, nanti karsinogenik, bakteri dan sebagainya. Pewarna alami. Misalnya tadi yang sudah kalian sebutkan, bibit, kemudian beta karoten, kurmin, dan lain sebagainya. Dia memiliki mekanisme bioaktif tersendiri. Aman untuk kesehatan, kemudian bisa dihasilkan melalui proses ekstraksi atau bioteknologi. Bioteknologi ini kita memanfaatkan enzim untuk mengekstrak warna itu, untuk menghasilkan misalnya warnanya ini harus dikeluarkan dari serat-serat tertentu. Nah, untuk menghancurkan serat ini kita menggunakan enzim misalnya. Ini model bioteknologi menggunakan enzim. Kita menggunakan ekstraksi biasa kita bisa menggunakan model maserasi misalnya. Maserasi itu kita tinggal menghancurkan misalnya daun suji atau daun pandan, kita blender dan kita larutkan ke dalam etanol misalnya. Etanol kemudian kita aduk sekian menit, sejam, kita dapatkan warna larutan hijaunya, kemudian kita tuangkan etanolnya tadi, kita dapatkan ekstraknya. Nah, itu ekstraksi, namanya ekstraksi. Kalau tidak kita buang pelarutnya, namanya nanti jadi sari, hanya sari. Kalau sudah dihilangkan ekstraknya, dia jadi kental sekali, itu jadi ekstrak. Kemudian nanti bisa dimanfaatkan dalam produk pangan lainnya. Beberapa bahan pewarna alam ini dia tidak kompatibel, dia tidak dia akan terpengaruh terhadap pH dan cahaya dan panas cahaya matahari. Karena ada beberapa dia memang kalau terkena cahaya matahari langsung atau terlalu lama warnanya akan hilang. Saya pernah bicara di sini, kalau kalian misalnya jemur minyak goreng, lama-lama dia akan jadi putih seperti minyak kelapa, jadi nggak kuning lagi. Saya pernah punya itu eksperimen dulu, saya simpan terus, lama-lama bagian atasnya itu jadi putih sekali karena dia emang rusak. Jadi beta karotennya itu rusak karena cahaya matahari. Dia karena ingin mempertahankan atau menangkal reaksi oksidasi di minyak tersebut, dia bekerja. Dengan bekerja dia akan menghilangkan sisi aktifnya, itu warna merahnya itu tadi. Kemudian lama-lama warna beta karotennya yang hilang, habis jadi warna putih lagi. Untuk pH dia juga demikian. Jadi untuk beberapa komponen pewarna alami ini dia tidak tahan pH rendah biasanya. Asam itu dia nanti akan pudar. Jujur dengan panas tinggi dia akan rusak. Tingkat kestabilan bisa ditingkatkan dengan cara mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi dengan cara kita
menghasilkan suatu lapisan tertentu di dalam bahan pewarna, misalnya ini pewarna. Ini yang awalnya tadi, misalnya ini kalau saya zoom awalnya serbu, kemudian kalau kita biarkan penggunaannya seperti ini, nanti akan terserang beberapa macam gangguan, misalnya ini asap, atau misalnya nanti cahaya, atau si panas. Nah, ini langsung merusak dia, langsung kena, karena dia langsung kontak di sini, ya kan? Jika saya ingin mengenkapsulasi, di sini ada lapisan pelindungnya. Jadi di luar ini saya bikin enkapsulan, jadi kayak kapsul. Jadi nanti akan berbentuk seperti kapsul. Dia akan mencegah kontak dari misalnya asam ini, larutan asam ini, mencegah kontak dengan si pewarnanya. Dia hanya langsung berkontak dengan zat pelapisnya ini. Kemudian si pewarnanya nanti akan aman. Nah itu nanti tingkat kestabilannya bisa sangat bagus sekali. Enkapsulasi. Bahkan sekarang yang sering terdengar adalah bukan mikro lagi, nano enkapsulasi. Jadi lebih kecil lagi ukurannya. Mikro itu masih ukuran berapa ini. Nah kalau udah nano dia main ukurannya itu sangat kecil, nanometeran. Jadi melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron, ISEM. Kalau mikro mungkin masih bisa pakai mikroskop, biasa. Tapi kalau sudah nano enkapsulasi dia harus pakai mikroskop yang khusus. Di scanning scanning elektron mikroskop, SEM. Berikutnya nanti bisa 3 dimensi terlihat. Jadi sekian besarnya diameternya sekian, bentuknya apakah bulat atau pecah-pecah, nanti akan bisa terlihat. Ini beberapa komponen yang terkandung dalam pewarna alami. Warna hijau ada komponen tetrapirol. Itu warna hijau. Sini saya kasih warna-warna. Itu enggak ada ya, soalnya kan warnanya fotokopian. Tulis saja di situ tetrapirol hijau. Untuk yang warna merah ada isoprenoid, untuk karotenoid dan lain sebagainya. Warna ungu atau biru dan sebagainya itu ada benzopiren atau cyanin, flavonoid. Nah, untuk coklat itu ada artefak melanoidin. Melanoidin nanti akan terkait dengan proses pembentukan warna coklat pada saat browning. Melanoidin atau karamel coklat. Di tetrapirol di hijau, isoprenoid merah, benzopiren ungu, tepat itu coklat. Ini beberapa gugus komponen. Jadi misalnya di klorofil dia nanti akan banyak sekali bentuk molekul itu sangat rumit sekali. Ada bentuk seperti jaring-jaring, nanti di tengahnya ada Fe-nya. Nanti ada gugus tetrapirol ini yang menyebabkan dia warna merah, warna hijau maksudnya. Itu kan kita lihat. Nah di sini kan banyak sekali ini molekul. Misalnya kalau beta karoten dia ada gugus apa tadi, beta karoten isoprenoid. Nanti ada bagian beberapa di sini. Karmin itu merah. Cyanidin itu agak warna biru. Sian, warna sian. Cyanidin. Beta karoten ya warna orange ke merah ini. Antosianin, orang kita jelas ya. Antosianin itu lebih ke ungu agak tua kayak bibit itu. Kalau diekstrak dia kan banyak warna merah, warna ungunya. Karmin merah, anato itu agak kemerahan, jadi merah bukan merah pink ya, tapi agak merah kekuningan. Beta karoten juga demikian. Beta karoten lebih agak ke kuning, orange ke kuning, dan sebagainya. Klorofil ini hijau tua. Oksida. Nah, ini yang tadi saya bilang berapa cara mendapatkan pewarna alami.
menggunakan ekstraksi atau menggunakan model seperti ini coklat, tapi sebagian besar kalau coklat dia kena panas, jadi lebih nanti akan apa ini mengurangi intensitas warna yang didapatkan. Nah biasanya kita menggunakan coklat apa maserasi. Kalau maserasi tinggal dicampurkan tanpa panas, tinggal diaduk toh, nanti tinggal diekstrak, dihilangkan pelarutnya, itu sudah dapat ekstrak nanti. Ini beberapa sumber pewarna alami: sayur, buah, hewan, biji, daun, bumbu, naga. Ya itu sudah cukup banyak penggunaannya. Sayur ada beet, wortel. Di beet itu bukan buah ya, tapi sayur. Dia bentuk seperti wortel dan sebagainya. Seledri, buah bisa strawberry, anggur, blueberry. Kuning telur, kalau hewan kuning telur, udang, kerang dan lain sebagainya. Ini beberapa komponen yang jadi ekstrak, biasanya itu tadi hewan. Hewan juga ada yang kita manfaatkan, ada semacam serangga tertentu yang menghasilkan warna merah. Jadi kalau dipelukis dia warnanya merah, kayak merah darah. Nyamuk. Nyamuk berwarna gitu ya. Nanti ada contohnya. Dan daun pandan, suci dan lain sebagainya banyak sekali. Bumbu, cabai ada dan kita masuk klorofil. Kita ambilkan beberapa sampel saja di sini. Klorofil, yang kalian ketahui, klorofil bisa digunakan untuk menghasilkan warna hijau. Warna hijau yang dihasilkan ekstrak. Ada dua jenis, ada klorofil A dan klorofil B. Ini punya karakteristik sendiri juga. Warnanya juga mungkin agak berbeda. Ini kemarin waktu saya masih S2, ada teman saya yang menganalisis kandungan klorofil A dan klorofil B pada daun-daun tertentu. Karena memang tingkat spesifitasnya juga berbeda. Kita lihat kestabilannya. Pada panas buruk, cahaya buruk, asam juga buruk. Nah ini makanya dia cepat sekali rusak. Bagaimana cara untuk mempertahankan atau untuk mengatasi hal ini? Yaitu tadi harus dienkapsulasi. Dia harus disalut, harus dikapsulkan dengan bahan-bahan tertentu yang mungkin tahan panas, tahan cahaya, dan tahan asam. Ini sangat buruk sekali. Dia cepat sekali rusak. Bentuknya bisa bubuk atau cairan. Bubuk kalau dia dicampurkan dengan misalnya autodextrin, kita bikin enkapsulasi tadi, dan bahan lainnya itu bisa dibuat dalam bentuk bubuk ini. Atau cairan yang tadi bentuknya ekstrak, kita buat cairan juga bisa. Nah, di sini yang terjadi, ini komponen dari molekul dari klorofil. Pada proses pengolahan, ketika terjadi proses pengolahan tadi saya bilang ada perubahan warna dari klorofil. Misalnya kita menggunakan bahan warna dari klorofil. Misalnya di sini ada perubahan warna dari hijau menjadi coklat. Di sini disebabkan adanya pergantian Mg. Di komponen awalnya adalah di Mg. Di bagian sentralnya ini, bagian klorofilnya. Dia tergantikan oleh ion hidrogen. Ini NNNN ini tergantikan oleh ion hidrogen di sini. Yang menyebabkan warna hijau tadi berubah menjadi warna coklat yang dinamakan biofitinisasi. Karena yang dihasilkan adalah dari klorofil menjadi biofitinisasi. Jadi pembentukan biofitin yang menyebabkan warna berubah dari hijau menjadi coklat. Jadi saya ulang di sini.
Dalam proses pengolahan pangan, ketika kita menggunakan bahan warna alami, misalnya klorofil ini, akan terjadi proses perubahan warna dari hijau menjadi coklat. Itu disebabkan karena adanya pergantian ion Mg yang ada di pusat molekul pada klorofil digantikan oleh ion hidrogen. Di Mg-nya ini hilang, Mg-nya hilang, ganti hidrogen, warnanya menjadi tidak stabil lagi, kemudian dia akan berubah warna menjadi coklat. Namanya adalah feovitinisasi. Karena yang dihasilkan adalah feovitin, walaupun yang dihasilkan adalah feovitin. Nah, ini penjelasannya di sini. Atom Mg pada klorofil mudah digantikan dengan 2 atom H, menghasilkan senyawa feovitin. Nah, yang tadi saya bilang klorofil A dan klorofil B ini berbeda karakteristiknya. Oh, ternyata di sini klorofil A ini lebih cepat berubah menjadi coklat dibandingkan dengan klorofil B. Nah, untuk menanggulanginya atau mengatasinya, ini bisa ditambahkan garam klorida atau NaCl. Nah, sini kan ada kandungan kloridanya, itu bisa meminimalisasi terbentuknya senyawa feovitin tadi dengan cara ini. Mekanismenya adalah electrostatic shielding effect. Jadi ada mekanisme pelapisan elektrostatik. Karena kan garam itu kan dia sifatnya polar, dia punya gugus Na dan Cl, plus dan negatif. Tambahan kation akan menetralisasi muatan negatif protein dan asam lemak yang terdapat pada permukaan membran kloroplast. Menetralisasi muatan negatif protein dan asam lemak hingga mereduksi reaksi pengikatan hidrogen. Mereduksi berarti mengurangi pengikatan H+. Yang tadi sudah netral. Tambahan kation. Jadi awalnya adalah dia muatannya negatif di bagian kloroplasnya, bagian permukaannya. Ini kloroplas. Oke, ini kloroplasnya, kemudian ini awalnya adalah negatif. Nah, kan ada Mg-nya tadi. Ya kan? Nah, kalau dia di sini ada serangan H+-nya, ini kan H+. Ada yang hidrogen banyak kan? Dia kan udah sekali berikatan ini dengan negatif. Nah, ini ketika di situ ada NaCl, Cl-nya dia akan terlarut di sini, dia akan berikatan, kemudian dia kan pasti terdisosiasi kan, terdisosiasi Na-nya dia akan menetralkan si komponen negatifnya. Nah, dia kan Na plus dengan Cl ya, jadi menetralkan sehingga si H+-nya ini jadi tidak lagi berinteraksi, dia akan terhambat. Mekanisme pelapisannya seperti itu, mekanisme pelapisan dari garam atau NaCl ini. Jadi saya ulang, proses feovitinisasi tadi bisa dihambat dengan cara penambahan NaCl dengan mekanisme pelapisan elektrostatik. Jadi di sini ada elektron, dan kemudian ada dan stabilan. Yang awalnya kloroplas itu pada permukaannya dia bermuatan negatif karena adanya protein dan asam lemak, sehingga dia mudah sekali berinteraksi dengan ion hidrogen yang memiliki muatan positif, sehingga dengan penambahan NaCl nanti akan menetralkan muatan negatif tersebut, sehingga ion hidrogennya menjadi tidak mudah terikat
kita berikan dengan bagian kloroplastin. Kita menggunakan metode lainnya, tapi ini hanya pengaturan ke bagian proses lainnya. Yang tadi garam kita sudah bahas, electrostatic shielding effect, dan juga menggunakan pengaturan pH. Tadi kan bilangnya kita terhadap pH rendah, perlakuan pH sangat buruk sekali kan, pH rendah, kemudian panas, kemudian cahaya. Nah, ini bisa diperlakukan dengan mengontrol pH. Di pH-nya diatur dengan cara produk yang kita buat misalnya menggunakan pH di atas 8. Di atas 8 berarti sifatnya adalah basah. Ya, di situ klorofil mungkin bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau memang si produk pangan yang kita buat ternyata mengharuskan pH-nya harus rendah, berarti kita cari alternatif lainnya. Karena kemungkinan kalau kita memaksakan menambahkan klorofil di dalamnya jadi tidak efektif lagi. Karena nanti pasti dia akan rusak oleh si pH tersebut. Kita mungkin bisa menggunakan penambahan garam tadi, tapi hanya saja untuk penambahan garam nanti juga efeknya bukan tidak terlalu signifikan. Karena khawatirnya memang kalau pH-nya terlalu rendah, yang paling kuat dia ion H+-nya. Kalau asam kan dia H+-nya banyak, ya. Kalau basah kan OH-nya. Dia lebih kuat H+-nya, jadi meskipun sudah ditambah dengan NaCl, di sini serangan H+-nya sangat banyak sekali, jadi ya itu tadi. Jadi tidak berguna lagi untuk garamnya. Jadi untuk penggunaan ini mungkin bisa penambahan garam pada produk-produk yang mungkin tingkat asamnya tidak terlalu rendah sekali, dan tingkat asamnya tidak terlalu tinggi sekali. Yang mendekati netral misalnya itu bisa ditambahkan dengan garam tadi, sehingga bisa menetralkan atau menangkal serangan dari hidrogen ini, H+-nya ini. Mengontrol proses suhunya, suhunya juga tidak boleh terlalu tinggi. Atau menggunakan modified atmosphere. Modified atmosphere ini kaitannya nanti dengan proses kerusakan akibat udara. Nanti akan kalian pelajari di teknologi pengawasan, entah Pak Khairan atau Bu Iva. Karena dulu waktu yang kakak angkatan kalian saya yang mengajarkan Bu Iva ya, tapi sekarang yang mengajar adalah Bu Iva dan Pak Khairan. Jadi di situ akan diajarkan modified atmosphere. Kita ingin mempertahankan tekstur, atau kita ingin mempertahankan warna, kita ingin mempertahankan gizi tertentu. Itu bisa memainkan kondisi udara dalam kemasan. Saya pernah bilang di sini pakai yang ciki itu ya, kemasan, ya kan? Jadi kita beli ciki oke atau gede, tapi ternyata dalamnya hanya udara. Itu main udara penyimpanan di situ. Untuk mempertahankan teksturnya itu bisa hanya disimpan setahun misalnya, itu bisa hanya karena kandungannya diatur. Kayaknya kalau yang udah agak kempes kan ada mungkin lama-lama dia akan lembek itu kan, lempeng kan. Nah di situ udah diatur ininya, komposisi udaranya. Jadi dia bisa mempertahankan tekstur di situ. Sama kayak ini penyimpanan daging. Mungkin dalam kaleng itu juga dia diatur komposisi udaranya sekian persen, misalnya nitrogen, kemudian oksigennya sekian persen, itu juga diatur juga. Itu dengan cara misalnya kita beli, misalnya ya kalau praktek dasarnya kita beli kayak tabung gas. Kalau kalian lihat misalnya tabung gas kan isinya cuma gas itu, tapi kadang kita punya nitrogen, khusus nitrogen sendiri ada, oksigen sendiri ada, atau CO juga sendiri ada. Di satu tabung itu kita masukkan ini sekian persen, dan sebagainya. Itu bisa diatur seperti itu. Bahkan waktu saya masih kuliah, ada orang dari Jerman kalau misalnya itu menawarkan alat untuk mendeteksi komposisi udara misalnya. Mungkin di sini juga pernah dilaksanakan. Jadi udara di kampus itu masih bagus nggak untuk proses pembelajaran? Itu dulu bisa jadi topik penelitian.
Jadi komposisi udaranya sekian persen, dia membandingkan dengan komposisi udara yang misalnya masih segar dengan daya penerimaan misalnya, oh ini rata-rata orang di sini bisa menangkap proses pembelajaran misalnya udara, komposisi udara sekian dan lain sebagainya, itu bisa dicek seperti itu. Ada alatnya khusus. Kita kembali ke sini. Ini contoh lain antosianin. Jadi klorofil sudah. Antosianin ini dia akan menghasilkan warna ungu bagian besar. Dia memiliki kandungan antioksidan juga. Ini hanya di sini hanya contoh molekulnya. Reddish water soluble pigment, dia lebih ke ungu sama kemerahan. Jadi ungu kemerahan. Bibit kan seperti itu kan, dia ungu hampir kemerahan. Ini molekulnya hampir seperti ini, hanya banyak gugusan gula di situ. Stabilan di produk pangan. Jadi kalau pH-nya di sini kebalikan dari yang tadi. Kalau ini klorofil, ikut pH. Jadi tingkat kerusakan menjadi lebih cepat rusak antosianin. Nah, dia mungkin berarti lebih tahan pada pH rendah. Kemudian dengan untuk penambahan bahan lainnya, misalnya di sini diinteraksikan dengan bahan lain yang mengandung sulfit. Contohnya adalah sulfit oksida, dia akan cepat merusak di situ. Dia menjadi bukan warna merah lagi, tapi menjadi warna kuningan, yellowish. Ini bisa digunakan dalam proses pembuatan selai dan marmalade juga bisa, dried fruit juga bisa. Karena sekarang kan banyak sekali, saya kemarin jalan-jalan ke Perindo, sudah banyak sekali selai impor, selai blueberry dan lain sebagainya. Itu ya mungkin dari blueberry-nya mungkin juga bisa mengandung antosianin ini, karena blueberry kan dia memiliki warna ungu kan. Nah, hampir semua warna ungu itu memiliki komponen antosianin. Nanti ada beta-sianin dan lain sebagainya. Dan ada kata-kata antosianin. Siang itu warna biru ke atas, jadi biru ungu dan lain sebagainya. Siang. Antosianin, beta-sianin, beta-xanthin. Kalau beta-xanthin nanti akan berbeda lagi. Nah, ini ada beta lain, bibit. Bibit juga ada beta lainnya. Beta lain adalah gabungan dari beta-sianin dan beta-xanthin. Beta lain. Nah, tapi kebanyakan dia ada kaitannya dengan antosianin juga. Jadi di situ ketika ada antosianin, biasanya komponen-komponen ini saling saling mengikuti. Jadi kalau ada antosianin biasanya ada beta lain, ada beta-xanthin. Hanya saja komponennya tidak terlalu sebesar antosianin misalnya. Warna ini tidak terpengaruh oleh pH, berbeda dengan tadi antosianin. Antosianin tadi ketika pH-nya naik atau pH-nya kalau produknya menjadi basah, dia akan cepat rusak. Kalau yang klorofil, dia biasanya pH rendah dan rusak. Beta lain dia tidak terlalu banyak terpengaruh oleh pH. Beta-sianin warnanya agak keunguan dan beta-xanthin agak merah, agak kekuningan. Dan situ tidak kelihatan soalnya. Bibit
ungu kemerahan, orange kemerahan aja atau ungu kemerahan juga bisa. Panas cahaya asam, panas dengan cahaya bisa cukup mengatasi, tapi dengan asam tadi kurang. Ini asam dengan, maksudnya asam dengan basah. Kalau asamnya dia sekitaran mungkin hampir netral juga mungkin bisa. Ini ada pH range. Kalau main di atas 4 pH-nya ini sampai 9 ini masih bisa tahap amannya sampai seperti itu. Kemudian kalau di bawahnya ini pasti dia akan cepat sekali mengalami kerusakan. Begitu juga kalau di atasnya dia 9 ini. Dia akan cepat sekali mengalami kerusakan. Saffron ini merupakan bumbu yang cukup mahal kalau di industri pangan, karena dia sangat spesifik sekali. Dia hanya tumbuh pada tempat-tempat tertentu. Saffron ini bumbu yang cukup mahal harganya, ya, dari bunga. Dia bisa juga digunakan sebagai spice atau bumbu tadi saya bilang, atau natural colorant, warna merah di sini hingga warna kuning. Saffron, makanya ini tidak banyak yang menggunakan ini karena nanti akan berpengaruh terhadap dampak pada harga produknya. Nanti ini karena bumbunya sendiri aja cukup mahal, apalagi nanti produknya, ya kan? Biasanya pada produk-produk tertentu. Ini anato. Ada yang pernah lihat buah ini? Hah? Raso? Kuteka. Anato. Warnanya menjadi anato. Nanti warna kuning dan orange. Makanya ini bisa jadikan bahan pewarna ini. Warna alami. Stabilan terhadap panas sangat bagus, cahaya juga bagus, asam juga cukup. Jadi dia range pH-nya kan antara 2 sampai 14. Dia range pH-nya dari asam sampai basah dia bagus lumayan. Anato. Karoten juga warna merah. Nah, kalau karoten di sini biasanya untuk panas mungkin agak kurang ya, ini harusnya cukup. Karena biasanya kalau karoten dia di suhu sekitar 180, 200 dia mulai terjadi kerusakan. Begitu juga dengan panas, ini harusnya cukup bagus. Kalau asam dia tidak terlalu banyak berpengaruh di situ. Nanti untuk panas ini juga terkait dengan proses pengolahan minyak goreng. Kita menggunakan suhu yang tinggi sehingga beta karotennya menjadi rusak. Beta karoten atau karoten ini bisa didapatkan dari kelapa sawit atau buah merah atau wortel. Untuk beta karoten, buah merah dari Papua, dia sangat tinggi sekali beta karotennya. Ini di Indonesia belum ada minyak goreng merah. Ini adanya di Malaysia, Karotino itu. Adanya di Malaysia. Dia kayak minyak goreng tapi warnanya merah. Biasanya untuk numis stok, jadi bukan untuk goreng. Kalau numis kan dia nambahnya nggak terlalu banyak ya kan. Mencampurnya misalnya ngoseng kangkung atau ngoseng kacang panjang misalnya. Nambahnya cuma dikit. Nah, itu untuk menghindari tingkat kerusakan. Karena dia kan paling yang kayak itu kan sebagian mungkin nggak langsung kontak dengan wajannya tapi nempel di bahan makanannya ya kan. Jadi nggak cepat rusak mesinnya untuk beta karoten. Jadi fungsi dari vitamin A nya nanti tetap menjaga. Beta karoten bisa juga dikatakan dia provitamin A. Kenapa dikatakan provitamin A? Karena dia merupakan gabungan dari 2 molekul vitamin A. Nah, karoten tadi kita lihat di awal ada 2 di depan tadi
Bapak yang lihat di slide yang awal-awal tadi kan ada beta karoten kan di situ. Nah, di situ dia merupakan gabungan dari dua molekul vitamin A. Ketika kita mengkonsumsi beta karoten ini, kemudian di dalam tubuh itu akan dicerna, akan dihancurkan, akan dipotong menjadi dua molekul yang itu nantinya akan berubah menjadi vitamin A. Yang dikatakan dia provitamin A. Which yield two molecule of vitamin A by cleavage at center of the molecule. Dilihat lagi nanti di bagian awal-awal tadi molekul dari beta karoten. Nah, situ nanti akan terpotong di tengah. Nanti dipotong di tengah nanti akan terlihat dua molekul yang hampir sama. Dia punya gus segi 6-nya kan sama kan antara kanan dan samping kanan dengan kiri. Nah, itu akan terpotong. Kemudian nanti akan masing-masing itu akan membentuk vitamin A. Kurangnya nanti masalah oksidasi, reaksi oksidasi inilah yang nanti akan menghancurkan si beta karoten tersebut, karena memang dia fungsinya adalah sebagai antioksidan juga selain sebagai pewarna. Jadi untuk menangkal terjadinya kerusakan bahan pangan yang di situ ada komponen lipidnya, dia akan kamikaze dulu. Jadi dia berkorban terlebih dahulu untuk menangkal reaksi oksidasi itu. Ketika dia menangkal, tentu saja nanti komponennya akan berubah. Komponen berubah, tentu saja nanti dia akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, itu. Makanya ketika kita menjemur atau menyimpan minyak goreng terlalu lama, misalnya beberapa tahun, dia akan warnanya akan mudah. Ya, fungsinya adalah untuk menangkal reaksi oksidasi terlebih dahulu. Dia bekerja terlebih dahulu, kemudian nanti inaktif, sudah rusak. Kemudian selain itu juga ada enzim yang bisa mendegradasi atau menghancurkan si beta karoten ini, adalah lipoksigenase. Enzim lipoksigenase ini juga terkait dengan apa? Lipoksigenase. Proses langu. Karena dia menghancurkan atau merusak komponen lemak yang ada pada lemak kedelai. Kantaksantin ini juga warnanya agak kemerahan. Range pH-nya juga cukup bagus. Karmin, nah ini yang tadi saya bilang, dia dihasilkan dari tumbang, serangga. Jadi serangga tertentu, Coccinelle. Kalau kalian searching karmin itu nanti, nah kumbangnya kecil seperti ini. Ini ada semacam regulasi yang membatasi dulu, tapi sekarang kurang tahu. Kembangnya kecil, kalau dia dihancurkan dia akan berwarna merah. Dia nanti mungkin akan dilarutkan dicampurkan dengan misalnya ya maltodextrin biar warnanya nanti terserah, karena kalau cuma dipencet kan warna ekstrak kan yang dibuat sagu ya mungkin dia harus dicampurkan. Ini di beberapa bagian negara Eropa ada regulasinya untuk karmin ini. Ubi sungu mungkin juga sama, dia memiliki komponen antosianin, beta-xanthin juga ada di situ. Karena biasanya komponen berwarna ungu, molekul yang terkandung adalah antosianin atau beta-xanthin. Pewarna sintetis ini merupakan hasil dari reaksi kimia. Berapa slide lagi? 7, 6. Kita cepat saja soalnya ada. Ini pewarna sintetik, jadi dihasilkan dari reaksi kimia. Contohnya adalah sunset yellow. Nanti juga ada beberapa sintetik yang sudah dilarang di Indonesia. Kita lihat nanti. Nah, ini sunset yellow ini dihasilkan dari dionysium salt campur dengan naphthol sulfonat. Ini udah reaksi intermolekuler, dia langsung berubah menjadi sunset yellow. Pewarna sintetis yang diperbolehkan
Latrazin, Sunset Yellow, Poncho, Red Gage. Kalian iseng-iseng lihat di kemasan pangan biasanya banyak di situ dicantumkan, ya kan? Latrazin, Brilliant Blue dan lain sebagainya. Kalian ini memiliki beberapa karakteristik warna, protein dan lain sebagainya. Nah, dia punya aturan di negara Eropa, European Commission juga menghasilkan indeks untuk pewarna tertentu. Nah, yang memperbolehkan ada beberapa yang memperbolehkan, ada yang sudah membatasi. Ini pewarna sintetis yang dilarang, citrus, vitamin B, magenta dan lain sebagainya. Auramin, yellow. Warna yang terbentuk dari proses pengolahan. Misalnya kalau kalian, contohnya adalah angka keju teh. Teh itu dari proses apa? Kenapa dia bisa berwarna beda-beda? Kalau dilihat dari sini, fermentasinya. Pengolahannya, fermentasinya kenapa dia bisa berubah? Nah, diajarkan. Kan ada teh hijau, ada teh hitam. Ya pengolahannya, fermentasinya. Kan ada fermentasi karena teh hitam, kalau teh hijau kan nggak ada fermentasi. Ini udah terekstrak biasanya, dia ada komponen tertentu. Dan karamelisasi yang tadi dia terkait dengan kandungan gula yang cukup tinggi dan suhu pengolahan yang tinggi pula. Jadi dipanaskan kalau kalian bikin gulali, itu karamelisasi. Atau mailat apa contoh? Coklatan karena apa? Pemanggangan. Mailat apa? Apa ininya? Apa intinya apa mailat itu? Coklatan kenapa? Karena proses pengolahan. Ya karena proses pengolahan apa? Oke, pengemasan. Nah, ini daun pisang misalnya, biasanya pakai daun pisang, warna hijaunya nanti akan terlarut dan lain sebagainya. Karamel, nah ini contoh penggunaan karamel itu pada Coca-Cola. Dia menggunakan warna karamel yaitu pada Coca-Cola.